Apakah Anda pernah melihat teknik boneka yang dibuat dari kain ataupun dari jerami? Dan dalam hal ini kita bercerita tentang boneka kain yang digunakan untuk berbicara kepada korban. Biasanya digunakan oleh orang ataupun digunakan oleh dukun atau paranormal untuk menakut-nakutin si korban. Biasanya boneka kain yang sudah diasapin menggunakan kemenyan yang ditaruh di arang, kemudian diasapin, kemudian sambil dibaca mantra itu, boneka itu setelah siap baru digunakan untuk menakut-nakutin korban. Apakah dengan dimaki-maki, diteriak-teriakkan ataupun diajak bicara, tergantung kesenangan dari si korupsi pelaku. Apakah si pelaku itu dukun itu sendiri ataupun pasien dari dukun itu. Karena itu biasanya orang-orang itu kadang-kadang menancapkan paku juga atau jarum ke boneka itu atau paku ke dalam boneka itu. Apakah jarum itu langsung ke cakra mahkota ataupun ke atas kepala kita, di tengah-tengah kepala kita, ataupun dari belakang kepala kita. Biasanya mereka menyasar titik akupuntur, apakah di otak, di saraf pendengaran kita ataupun di otak kita. Itu mereka menyasar titik-titik di tubuh kita yang memberikan efek kesehatan kepada tubuh kita supaya kesehatan kita menurun. Biasanya apakah itu telinga kita atau saraf pendengaran kita, itulah biasanya sering dirusak menggunakan boneka kita. Dengan diurut-urut boneka itu, kemudian kita seperti terasa kepala kita ada yang mengurut-urut, tapi menggunakan makhluk selain manusia juga. Makhluk selain manusia itulah yang akan merusak saraf pendengaran kita. Setelah saraf pendengaran kita rusak, kita boleh disebut orang gila atau orang stres. Biasanya begitu. Saraf pendengaran kita biasanya dirusak, ataupun otak kita yang sebelah kiri, atau yang kalau laki-laki biasanya sebelah kiri yang dirusaknya, dan saraf pendengaran kita dirusaknya, ataupun saraf kita yang dirusaknya. Itulah yang biasa dilakukan oleh dukun atau paranormal. Dan biasanya kebanyakan rata-rata pasien sakit jiwa rata-rata mendengar suara-suara biasanya, dan biasanya itu yang bisa terjadi. Setelah bisa mendengar suara-suara, biasanya nanti orang itu biasanya akan bisa melihat makhluk selain manusia juga pada akhirnya. Baru masih tahan juga, baru orang itu sembuh biasanya. Dan biasanya saraf pendengarannya itu bisa sembuh kalau dia makan obat. Kalau tidak makan obat tidak bisa sembuh, dan dia tetap harus makan berobat juga kalau sudah rusak parah saraf pendengarannya. Tapi kalau masih belum, tidak perlu berobat ke dokter sakit jiwa, tidak perlu dokter penyakit jiwa, tidak perlu. Tapi kalau sudah rusak saraf pendengarannya, biasanya itu harus makan obat B kompleks ditambah dengan obat sakit jiwa. Obat sakit jiwa itu ditambah B kompleks untuk supaya saraf pendengaran yang terputus ataupun saraf pusat tubuh kita ini yang rusak itu atau saraf tepi yang rusak itu tersambung lagi sarafnya itu, karena kemudian tersambung lagi baru kita sehat lagi. Tapi kalau tidak dicampur dengan B kompleks biasanya tidak bakal sembuh. Karena itu B kompleks harus ditambah sebiji selama 5 hari atau 3 hari sekali. Beli yang murah saja, yang ukuran kecil merek LIPI itu sudah cukup, dan tidak perlu yang B kompleks yang kandungannya terlalu tinggi. Cukup sekali-sekali saja untuk menyambungkan saraf pendengarannya itu. Dan biasanya
yang menggunakan boneka itu hanya sekedar mengganggu kita saja, supaya misalnya sering terjadi di kebun-kebun sawit atau boleh kalau orang di Sumatera bilang penyakit kebun sawit. Biasanya kelahi dengan tetangga-tetangga atau sempadan-sempadannya itu mereka memakai dukun biasanya, karena itu ataupun sama tetangga-tetangga kalau di kota-kota biasanya mereka menggunakan seperti itu, memakai dukun. Jadi boneka kain yang biasanya mereka gunakan itu ditusuk-tusuk pakai jarum ataupun paku biasanya mereka gunakan sampai tembus, kemudian memberikan efek samping ke tubuh orang itu. Setelah boneka kain seperti yang tadi saya bilang diasap-asapin dengan menyan di atas arang, kemudian setelah dibaca-baca mantra baru siap digunakan keesokan harinya. Dan biasanya orang yang terkena yang diajak bicara itu boneka itu bisa diajak bicara karena ada makhluk selain manusia yang mengekori orang itu. Dan biasanya kita harus kuat sembahyang, ataupun kita tidak boleh berbohong dan tidak boleh jahat tidak boleh berlaku jahat sama orang. Dan biasanya kita kalau salah kita ngaku aja, kalau tidak salah kita tidak perlu ngaku. Biasanya kebanyakan rata-rata mereka menggunakan karena permasalahan cinta lewat dukun, karena perempuan masalah asmara, cewek itu suka laki-laki itu tak suka, laki-laki itu suka cewek itu tak suka, biasa karena itu memakai cinta lewat dukun, ataupun masalah pedagang sama pedagang, tentara sama tentara, polisi sama polisi, atau masalah jabatan atau PNS sama PNS, atau masalah yang lain, penjualan tanah. Misalnya sempadan mau beli tanah, kita tak mau jual karena itu sering ribut. Karena itu mereka menggunakan sihir biasanya mereka mau beli dengan harga murah. Siapa yang mau jual dengan harga murah kan? Dan kemudian boneka itu diajak bicara, sementara kita karena kita diajak bicara kita, jadi kita seperti orang yang diajak seperti ngoceh sendiri padahal tidak ada orang. Itulah teknik kedua biasa digunakan oleh dukun atau paranormal selain putar giring. Oke, itu saja dulu karena kepanjangan memorinya, mau disambung besok lagi.